Lu pernah mikir nggak gimana caranya dolar Amerika bisa menguasai dunia? Dari beli minyak, emas, sampai transaksi internasional, semua pakai dolar. Tapi ada pergerakan baru yang lagi bikin resah Amerika Serikat, yaitu BRICS, koalisi negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dunia saat ini menyaksikan perubahan signifikan dalam struktur kekuatan ekonomi global. BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ditambah dengan negara-negara mitra baru seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan termasuk Indonesia. Mereka ini lagi nyiapin strategi buat memecah dominasi dolar dan mungkin bikin ekonomi dunia goyah. Jadi, kenapa negara-negara ini pengen ngelawan dominasi dolar? Buat jawab ini, kita perlu lihat sejarah. Ahli ekonomi Michael Hudson pernah bilang, ketika dolar jadi mata uang utama dunia, Amerika bisa cetak uang tanpa batas dan menggunakan itu buat memperkuat kekuatan ekonomi dan militernya. Singkatnya, Amerika Serikat punya kontrol gede karena semua negara butuh dolar buat transaksi. Dan ini nambah kekuasaan mereka secara global. Ini semacam kalau lo punya satu toko yang jual air di tengah gurun, semua orang harus beli ke lo dan lo bisa atur harga suka-suka. Tapi buat negara-negara BRICS, ketergantungan ini mulai berasa nggak nyaman. Setiap kali ada konflik atau ketegangan politik, kayak kasus Rusia di Ukraina, Amerika Serikat bisa pakai dolar sebagai senjata ekonomi. Rusia diblokir dari sistem perbankan internasional yang disebut SWIFT, yang bikin mereka sulit banget buat bertransaksi sama dengan negara lain. Dari sini, BRICS mulai sadar, gimana kalau kita bikin sistem sendiri yang lebih independen. Ekonom Jim O'Neill yang menciptakan istilah BRICS pernah bilang, kalau BRICS serius bangun sistem keuangan sendiri, efeknya bakal masif. Bayangin aja, kalau sebagian besar dunia nggak perlu dolar lagi buat transaksi, nilai dolar bisa jatuh bebas. Negara-negara ini pun lagi eksperimen. Mereka udah mulai pakai mata uang masing-masing dalam transaksi bilateral. Contohnya, Cina dan Rusia udah beberapa kali transaksi pakai yuan, bukan dolar. Dan bukan cuma transaksi, BRICS mulai bicara soal bikin bank sendiri, namanya New Development Bank, yang bertujuan bantu pendanaan proyek-proyek besar di negara-negara anggota tanpa perlu dolar sama sekali. Bayangkan, kayak main game monopoli, tapi satu orang punya semua properti, yaitu dolar Amerika sekarang. Sementara BRICS kayak pemain-pemain lain yang berusaha bangun jalan sendiri. Kalau mereka berhasil, gamenya bakal berubah total. Tapi perlu diingat, buat gulingkan bos besar nggak semudah itu. Ekonom Joseph Stiglitz bilang, untuk sistem baru ini berhasil, butuh koordinasi, transparansi, dan stabilitas, sesuatu yang BRICS belum sepenuhnya punya. Nah, dampaknya gimana buat kita kalau BRICS beneran bisa bangun sistem sendiri dan dolar mulai kehilangan nilainya? Pertama, Amerika Serikat pasti bakal kena imbas gede. Negara-negara yang selama ini bergantung ke dolar buat cadangan matang uang mereka bisa kena resiko inflasi tinggi kalau nilai dolar jatuh. Untuk kita, harga barang impor kayak elektronik atau bahan baku bisa tiba-tiba melonjak kalau sistem keuangan global jadi kacau. Ini semacam kalau lu punya tabungan dalam mata uang dolar, tiba-tiba nilainya turun drastis. Dampaknya, tabungan lu jadi nggak seberapa lagi buat beli barang-barang sehari-hari. Dan nggak cuma ekonomi yang bakal kena. Ini bisa jadi pemicu konflik politik yang lebih besar. Bahkan, beberapa ahli khawatir kalau BRICS bisa memunculkan sistem yang enggak kalah otoriter. Menurut Profesor Mark Westbrook, kalau BRICS berhasil dan bikin sistem baru tanpa transparansi dan aturan yang kuat, kita bisa ngelihat munculnya blok baru yang mungkin juga punya agenda tersendiri dan nggak selalu memihak kepentingan umum. Jadi, meskipun kita keluar dari dominasi dolar, kita bisa aja terjebak di dominasi baru yang belum tentu lebih baik. Jadi, apakah ini bakal jadi solusi atau malah awal dari ketidakstabilan global yang lebih besar? BRICS punya potensi besar, tapi jalan mereka masih panjang dan penuh resiko. Dunia lagi persimpangan besar, dan perubahan ini nggak bakal gampang. Buat kita yang cuma penonton, mungkin ini cuma soal mata uang, tapi dibalik itu, ada perebutan kekuatan besar yang bisa berdampak buat masa depan ekonomi kita semua.
Gimana menurut lo? Apakah BRICS ini beneran bisa jadi solusi buat sistem ekonomi global yang lebih adil? Atau malah bisa jadi ancaman baru? Tulis pendapat lo di komentar, jangan lupa like dan subscribe buat video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.